Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Afika Hauriatus Soleha, untuk menyampaikan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman lahir di Yerusalem pada tahun 989 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah raja yang adil dan bijaksana. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman pun menggantikan ayahnya menjadi raja. Bahkan, Nabi Sulaiman lebih hebat dibandingkan Nabi Daud. Ia memiliki pikiran yang cerdas, berbudi pekerti luhur, jujur, dan tidak sombong. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman mewarisi kitab Zabur yang diturunkan kepada ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengerti pembicaraan burung-burung dan segala macam binatang yang ada. Beliau juga mampu menghimpun bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, maupun burung-burung. Mereka dapat diatur dengan tertib dalam satu barisan. Pada suatu hari, burung hudhud menjumpai Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud berkata bahwa ia dari negeri Sabah. Di negeri Sabah, ia melihat istana yang megah dan besar yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Tetapi sayangnya, Ratu Balqis dan para pengikutnya menyembah matahari. Untuk membenarkan berita tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Sampailah surat tersebut kepada Ratu Balqis. Inti dari surat tersebut adalah, hendaklah Ratu Balqis dan para pengikutnya mengikuti perintah Nabi Sulaiman alaihissalam dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membenarkan berita tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Sampailah surat tersebut kepada Ratu Balqis. Inti dari surat tersebut adalah, hendaklah Ratu Balqis menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Para pembesar istana menentang isi surat tersebut, tetapi Ratu Balqis menanggapi surat tersebut dengan hati-hati. Ratu Balqis pun mengirimkan hadiah yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman dan seorang utusan, tetapi Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut. Utusan Ratu Balqis menyarankan agar Ratu Balqis berkunjung dan melihat istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk menyambut kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman pun membangun istana yang sangat besar dan modern yang berada di tengah-tengah laut. Nabi Sulaiman mengisyaratkan kepada Ratu Balqis bahwa penyembahan terhadap matahari dan pencapaian ilmu yang dicapai oleh Ratu Balqis tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Nabi Sulaiman dan ketauhidannya. Ratu Balqis pun tergoncang hatinya. Ia sadar bahwa matahari yang ia sembah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis pun mengumumkan ketauhidannya. Ia mengakui seluruh kezalimannya dan ia menyatakan menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kaumnya pun mengikuti Ratu Balqis. Waktu pun terus berlalu. Nabi Sulaiman wafat pada tahun 923 sebelum Masehi. Wafatnya Nabi Sulaiman ditandai dengan tongkat kayu yang dibuatnya bersandar lapuk di makan raya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya Afika Hauriatus Soleha, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan atas penyampaiannya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.